Halo semuanya, kembali lagi di Beropini. Ada satu topik lagi yang menurutku penting untuk dibahas setelah beberapa minggu lalu gue membicarakan soal racism against African American dan Black Lives Matter movement, yaitu colorism. Kata colorism ini pertama kali digunakan sama Alice Walker, penulis asal Amerika Serikat, di bukunya yang berjudul In Search of Our Mother's Gardens tahun 1983. Kata Miss Walker, colorism is a prejudicial or preferential treatment of same-race people based solely on their color. Berbeda dengan racism, colorism adalah diskriminasi terhadap orang-orang yang berkulit gelap. Jadi orang yang berkulit gelap dianggap lebih jelek, lebih rendah, dan maka dari itu diperlakukannya tuh tidak baik dibandingkan orang yang berkulit terang. Hal ini bisa terjadi secara interracial, yaitu antara ras yang berbeda, atau intraracial, yaitu antara ras yang sama. Isu colorism ini sulit untuk diomongin, apalagi untuk dihapus. Karena selain ada banyak layers yang bisa terus melanggengkan dan bahkan memperparah colorism ini, setiap negara punya karakteristiknya sendiri. Dari mana colorism ini berasal, terus gimana akhirnya isu itu berkembang di negara tersebut. Contohnya di Amerika Serikat, colorism sangat erat kaitannya dengan isu rasisme. Racism melahirkan colorism. Orang dari Eropa datang dan membuat sistem racial hierarchy, mereka menganggap orang putih lebih superior daripada ras lain, dan sistem inilah yang akhirnya menjustifikasi perbudakan yang dialami oleh orang-orang Afrika dan Native Americans. Enslaved people yang kulitnya lebih gelap disuruh untuk melakukan pekerjaan yang lebih kasar, seperti picking cottons atau pekerjaan yang di lapangan, di outdoor. Sementara enslaved people yang kulitnya terang diperbolehkan untuk bekerja di dalam ruangan, bahkan di rumah slave owners-nya. Ada juga mereka yang bahkan diajarin baca tulis, terus alhasil lighter skin slaves ini jadi lebih familiar dengan kultur slave owners-nya. Begitu juga dengan mulattoes, yaitu anak hasil hubungan antara enslaved African woman dengan male captors-nya. Mulattoes ini juga dianggap lebih menarik dan lebih pintar ketimbang yang pure Africans. Harga mereka juga lebih mahal sebagai budak, dan in the end ketika mereka dibebaskan dari perbudakan, ada yang bahkan diwariskan properti bapaknya. Beda ceritanya dengan negara-negara di Asia Timur, kayak Jepang, Korea, Cina. Mindset bahwa kulit putih itu lebih baik udah ada dari zaman dulu. Jadi sejak zaman Edo, perempuan di Jepang tuh udah pakai bedak biar mukanya putih banget. Dan di Korea dari sejak zaman Joseon, masyarakatnya lebih suka kulit yang putih. Perempuannya ngebalurin kulit mereka pakai bawang putih campur madu lah, pakai timun, terus nyuci mukanya pakai air bunga persik, ada yang pakai air rendaman beras. Dan di Cina, potret dewi-dewinya rata-rata kulitnya putih. Mereka juga punya traditional idiom, one white covers up three ugly. Di Asia Timur, orang yang berkulit putih dianggap lebih noble, datang dari upper class, dan dianggap orang elit karena mereka nggak banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di bawah matahari. Sementara yang kulitnya lebih gelap dianggapnya orang miskin. Nah, semenjak negara-negara ini buka pintunya buat negara barat, colorism jadi makin tertanam lagi. Western influence tuh jadi banyak masuk, kayak contohnya entertainment, fashion, produk kecantikan, terus perempuan Caucasian tuh jadi makin dikagumi. Tapi yang menarik, the idea of whiteness yang dimiliki oleh orang Asia nggak plek-plekan sama dengan Barat. Di Jepang terutama, perempuan Caucasian tuh dianggap cantik kan, tapi laki-lakinya dianggap nggak semenarik itu. Caucasian men tuh dianggap tuh kayak hidungnya besar, terus banyak bulunya. Walaupun memang pria Caucasian lebih dipandang positif ketimbang black man. Di India kasusnya beda lagi. Isu colorism di negara ini tuh kayaknya parah banget ya. Jadi setiap artikel atau jurnal yang ngebahas tentang ini tuh pasti menjadikan India sebagai contoh. Kalau ngomongin colorism di India, banyak yang beranggapan akarnya itu dari sistem kasta, di mana orang yang kastanya lebih tinggi, kulitnya lebih putih, hence lebih favorable. Meanwhile yang dari Sudra nih misalnya, kulitnya lebih gelap dan dianggapnya lebih rendah. Ini mungkin benar, tapi mungkin juga enggak. Pertama, dari yang gue baca nih, sistem kasta bisa ada awalnya dari Purusha yang mengorbankan dirinya sendiri supaya ada appropriate social order. Jadi waktu akhirnya Purusha ini menghancurkan diri, 4 kasta bisa lahir. Brahmin lahir dari kepala, terus Ksatria dari tangan, Vaishya dari paha, dan Sudra dari kaki. Klasifikasi ini tuh maksudnya adalah 4 kasta lahir dari satu badan, dan masing-masing punya peran penting di masyarakat. Jadi ini bukan sistem hierarki, tapi seringnya dianggap demikian. Kedua, orang yang berkulit gelap nih, tapi dia dari kasta Brahmin misalnya, bisa tetap thriving dan dapat privilege. Jadi it's not solely based on skin color, tapi juga ada aspek yang mempengaruhi. Ancient India juga nggak mendiskriminasi antara kulit hitam dan kulit putih, karena ada nih figur-figur penting dalam sejarah India kuno yang kulitnya gelap, dan mereka dianggap sebagai respected figures. Kayak contohnya Krishna, Draupadi,
Kali, Parvati, Tara, dan lain-lain. Mungkin akar colorism yang lebih obvious adalah waktu India dikuasai sama Persia, Mughal, Inggris, dan Portugis, yang mana mereka kulitnya terang semua. Dan hal ini yang akhirnya membentuk asosiasi antara orang berkulit putih dengan ruling class atau orang yang punya power. Karena selama Inggris menjajah India nih, mereka cukup diskriminatif terhadap orang-orang India, terutama yang kulitnya gelap. Orang India yang kulit terang bisa dijadiin allies atau dikasih kesempatan lebih besar untuk dapat kerja, sementara orang India yang berkulit gelap bahkan nggak boleh masuk ke restoran atau institusi pendidikan. Nah, gimana dengan di Indonesia? Menurut gue ini negara juga menarik, karena colorism jelas ada, racism juga jelas ada, apalagi terhadap orang Papua. Berdasarkan bukunya Dr. L. Ayu Saraswati, colorism di Indonesia tuh udah ada sebelum zamannya penjajahan Belanda, dan itu diinfluence dari kisah Ramayana contohnya yang lebih favoring kulit yang terang dibanding kulit yang gelap. Nah, ketika para penjajah masuk ke negara kita, mereka membawa konsep whiteness masing-masing. Kayak penjajah Eropa membawa racial superiority dan white supremacy mereka, sementara Jepang juga membawa konsep putih ala mereka sendiri. Cuma pada dasarnya kulit putih tetap dianggap lebih bagus. Waktu zaman Soekarno, dia juga mencoba untuk reconstructing konsep cantik supaya tidak lagi Eurocentris. Tapi konsep cantik ini juga dianggap kurang bisa merepresentasikan diversity negara kita, karena lagi-lagi konsepnya dirasa terlalu Jawa sentris. Sama kayak kasus Jepang, Korea, dan Cina, di tahun 60-an Western influence mulai masuk nih ke negara kita dan menanamkan konsep cantik Eurocentris lagi ke masyarakat kita. Iklan produk kecantikan jadi banyak yang pakai model bule, atau modelnya tuh campuran antara Indo dan bule. Mungkin ada dari kalian yang merasa ini cuma sekadar beauty standards. Beauty standards-nya orang Asia atau orang Indonesia yang emang lebih suka yang putih dibandingkan yang gelap gitu. Cuman sekadar siapa yang lebih cantik atau siapa yang lebih cakep dan yang enggak. Karena buat orang-orang bule itu kan kebalikannya kan. Kayak mereka hobinya tanning, terus beranggapan kalau kulit yang gelap atau coklat itu eksotis. Emang bener, apalagi zaman sekarang, bule-bule banyak yang mengadaptasi black aesthetic gitu. Mereka pakai foundationnya tuh yang shade-nya 2-3 kali lebih gelap. Mereka jadi kelihatan racially ambiguous, terus bahkan borderline blackfishing. Cuma kalau kita mentrivialkan hal ini, kita akan dismissing fakta bahwa retorika white superiority itu nyata. Karena bule-bule mau dia seten apa kulitnya, mau secoklat apa kulitnya, mereka tetap punya privilege di masyarakat. Mereka nggak didiskriminasi, nggak dianggap lebih rendah atau dianggap uneducated, hidup mereka tetap tentram. Bahkan buat white woman, tanning itu tandanya lu sering liburan. Dan buat white man, tanning atau tan look dianggap lo itu maskulin. Colorism nggak memberikan dampak negatif ke white people. Sementara buat people of color, masalah ini bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Di Amerika Serikat, perempuan POC yang berkulit terang punya self-esteem atau kepercayaan diri lebih tinggi dibandingkan yang berkulit gelap. Dan self-esteem ini sedikit banyak berpengaruh ke kesuksesan mereka. Mereka juga punya kesempatan untuk menikah lebih besar dibanding yang kulitnya gelap. Mexican Americans yang kulitnya lebih terang menyelesaikan tahun belajar lebih banyak, terus menghasilkan uang lebih banyak juga. Bisa tinggal di daerah yang lebih bagus dan punya kesehatan mental yang lebih baik. POC yang kulitnya lebih terang lebih mudah untuk di-hire sama perusahaan dibanding yang kulitnya gelap. Bahkan ada satu studi yang ngebahas soal skin tone memory bias, di mana pria African American berkulit gelap yang intelek nih lebih diingat sebagai pria berkulit terang oleh orang lain. Dalam masalah colorism ini, gue pribadi memang nggak pernah jadi sisi yang dimarginalisasi, at least di negara asal gue. Gue malah diuntungkan oleh colorism, karena ada banyak kesempatan yang gue dapetin selama gue hidup, mungkin juga dipengaruhi oleh warna kulit gue. Cuma gue pribadi tuh lama-lama risih kalau ngedenger ada orang yang komentarin kulit gue putih, terus bahkan ditanya gimana caranya biar putih, atau kalau ada yang pakai kata cantik dan putih tuh interchangeably, kayak ih cantik deh kulitnya putih gitu, atau vice versa, seakan-akan jadi putih itu segalanya. Tapi at the same time, gue bisa ngerti obsesi sebagian orang yang pingin putih tersebut. Mungkin buat mereka menjadi putih itu memang segalanya, karena seperti yang gue bilang tadi, kalau lo putih hidup lo akan nyaman. Dan orang yang pingin putih itu nggak semerta-merta mereka tuh benci sama warna kulit sawo matangnya. Mereka sadar betul gimana pandangan masyarakat atas kulit gelap. Mereka mungkin sering diolok-olok dan dicibir bahkan sama orang tua mereka sendiri. Mereka lihat nih di mainstream media orang-orang yang berkulit gelap itu underrepresented. Mereka nggak banyak dapetin opportunity dalam bermasyarakat atau berkarir. Dan mereka nggak ada pilihan selain ngikutin standar yang ada. Kenyataannya Indonesia itu emang aneh. Walaupun mayoritas orangnya itu berkulit sawo matang, kulit putih yang malah dianggap sebagai suatu kenormalan.
dianggapnya itu natural gitu. Kalau nggak putih, tandanya aneh, tandanya kita nggak bisa ngurus badan. Akhirnya banyak orang yang mencari cara nih supaya kulitnya putih. Nggak cuma di negara kita aja, di Malaysia dan Filipina, sekitar 40% perempuan itu pakai krim pemutih. Terus lebih dari setengah populasi perempuan di Nigeria, Zambia, Togo, dan Ghana itu juga pakai krim pemutih. Dan itu sampai dianggap sebagai hal yang lumrah. Di India, market size untuk skin lightening products bisa sampai 450 juta dolar. Dan sayangnya produk-produk ini tuh banyak di-endorse sama artis-artis Bollywood. Nggak cuma buat perempuan, di India juga ada nih produk pemutih yang menargetkan konsumen laki-laki. Namanya Fair and Handsome. I know, it's so weird. Dan modelnya tuh Shah Rukh Khan. Bahkan di India juga dijual produk namanya Clean and Dry, itu untuk mutihin area vagina. Masalahnya nggak semua produk skin lightening ini tuh aman buat dipakai. Ada banyak produk yang beredar yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya kayak mercury, hydroquinone, atau hydrogen peroxide, bahkan steroid. Dan ingredients ini tuh bisa nyebabin kanker darah, kanker ginjal, ochronosis yang bisa bikin warna kulit jadi ungu, atau kulit jadi ada guratan-guratan gitu kayak stretch mark. Jujur gue sedih dengan fenomena ini. Sayangnya ada nih pihak-pihak yang mengeksploitasi isu ini dan menghasilkan uang dari insecurity orang. Brand-brand besar juga menurut gue sedikit banyak ada kontribusinya gitu. Mereka ada andilnya. Banyak nama produk kecantikan yang menurut gue problematik dan seakan-akan perpetuating idea bahwa putih itu lebih baik. Contohnya kayak Pond's Flawless White, Pond's White Beauty, Wardah White Secret, Wardah Lightening Series, Pixi White Aqua, Nivea Sparkling White. Terus cara mereka ngiklanin produknya juga sering cuma pakai model yang kulitnya putih aja. Terus untuk produk pencerah wajah tuh mereka biasanya suka pakai kayak before after gitu kan. Dan before-nya itu kulitnya tuh yang gelap gitu. Seakan-akan punya kulit gelap itu negatif. Beberapa hari yang lalu Unilever bikin press release kalau mereka bakalan mengganti nama salah satu produk mereka yaitu Fair and Lovely. Ada banyak orang yang berargumen bahwa produk-produk seperti ini tuh tujuannya bukan buat bleaching complexion, tapi untuk mengatasi hyperpigmentation atau ngilangin dark spot. Jadi it's okay kalau produk itu masih dijual. Gue ngerti sih pandangan tersebut, karena sebagai konsumen skincare nih, gue pun misalnya kalau pakai produk yang bisa mencerahkan kulit, bukan karena gue pingin mutihin kulit, tapi karena jidat gue belang gitu, atau gue pingin ngilangin bekas jerawat gue. Cuma khusus dalam hal ini nih, menurut gue bukan soal tujuan produknya buat apa, tapi lebih ke cara mengkomunikasikan produknya. Kalau dari namanya aja udah Fair and Lovely atau Flawless White, terus pakai kata-kata white, light gitu kan. Pakai modelnya juga yang kulitnya putih kinclong gitu. Itu bisa ambigu dan ada nafas colorism di sini. Kalau dari yang gue lihat sih zaman sekarang udah mulai banyak orang yang sadar bahwa hal ini tuh nggak boleh dilestarikan. Ada yang udah sadar juga tapi ujung-ujungnya kalah kuat. Jadi mau nggak mau tetap ikut standar yang ada, tetap beli produk-produk yang bisa mutihin kulit gitu kan. Tapi ada juga yang tetap kekeh untuk mempertahankan warna kulit asli mereka. Balik lagi kita mesti sering-sering ngomongin masalah ini. Biar makin banyak lagi nih orang yang ngeh dan kemudian mempengaruhi orang lain. Misalnya kalau tantenya atau siapalah gitu kan yang nyindir kulitnya, kok hitam gitu. Kita jadi bisa edukasi mereka nih bahwa nggak ada yang salah dengan kulit sawo matang. Akhirnya pelan-pelan kita bisa mengikis konotasi yang buruk nih terhadap kulit gelap. Dan kita jadi bisa menciptakan masyarakat yang punya pandangan positif terhadap warna kulit selain putih. Segitu aja video beropini kali ini. Terima kasih kalian udah nonton. Dan kalau misalnya kalian punya thoughts seperti biasa, particularly gue penasaran sih, apakah kalian punya story atau pengalaman tentang misalnya kalian jadi korban colorism gitu, kalian didiskriminasi misalnya. Kalian bisa sharing cerita kalian di bawah di comment section. Terus jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Terus subscribe channel gue kalau belum. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!